Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang materi produk massal pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada bab produksi massal, maka kita akan menyelesaikan kompetensi dasar yang pertama, menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Kedua, membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Indikator pencapaian kompetensinya adalah: pertama, menjelaskan pengertian dan sejarah produk massal. Kedua, mengidentifikasi tahap-tahap dan alur produksi massal. Ketiga, membuat indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Keempat, membuat perbedaan batch dan produk massal. Produk massal artinya adalah aliran produksi atau produksi terus-menerus dalam sistem produksi dalam jumlah besar dari produk yang terstandar, termasuk dan terutama pada lini perakitan, bersama-sama dengan pekerjaan produksi dan produksi batch. Sistem produk massal pertama kali diluncurkan pada tahun 1926 oleh sebuah perusahaan mobil ternama yang bernama Ford Motor Company. Mulai saat itu, sistem produk semacam ini mulai dikenal oleh banyak perusahaan. Di awal kemunculannya, sistem produksi ini hanya diterapkan pada produksi barang-barang tertentu saja. Karakteristik produk massal yang pertama, standarisasi, urutan produk dan proses. Yang kedua, dedicated, mesin khusus yang memiliki kapasitas produksi yang lebih tinggi dan tingkat output yang tinggi. Ketiga, besar volume produk. Keempat, shorter, waktu siklus produksi yang singkat. 5, lebih rendah dalam persediaan proses. 6, seimbang sempurna selama proses lini produksi. Ketujuh, aliran material, komponen dan suku cadang yang terus-menerus dan tanpa pelacakan kembali. Kedelapan, perencanaan produksi dan kontrol yang lebih mudah. 9, penanganan material dapat sepenuhnya otomatis. Sifat-sifat dari produk massal biasanya adalah: pertama, produk yang dihasilkan berjumlah besar. Kedua, jumlah produksi disesuaikan pada urutan. Ketiga, kebutuhan tenaga kerja yang tidak terlalu banyak. Keempat, persediaan bahan produk lebih sedikit. 5, bahan-bahan dipindahkan menggunakan mesin. Keenam, mesin pembuat produk bersifat khusus. Kerugian pembuatan produk massal. Yang pertama, anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan produksi massal biasanya memerlukan modal yang sangat banyak. Kedua, pekerja merasa bosan dan tidak nyaman karena melakukan pekerjaan yang sama secara terus-menerus. Ketiga, produk yang diproduksi tidak bervariasi dan tidak fleksibel karena produknya seragam. Keempat, memiliki risiko tinggi adanya pemberhentian proses produksi jika terdapat satu atau beberapa mesin yang mengalami gangguan atau rusak karena saling berkaitan satu sama lainnya. Ini alur flowchart proses produksi massal dalam sebuah perusahaan.
Pertama yang harus dikaji sebelum melakukan produk massal adalah dengan pengajian permintaan konsumen dan tuntutan pasar. Kemudian, melakukan riset atau penelitian pasar. Selanjutnya, baru diadakan pengembangan produk. Setelah dibuat pengembangan produk, maka dilakukan uji kelayakan. Apabila produk belum layak, maka akan dilakukan riset ulang. Selanjutnya, setelah produk dianggap layak, maka akan mengadakan penentuan harga penjualan. Setelah harga penjualan ditentukan, maka perusahaan akan memulai produksi massal yang sudah mereka rencanakan. Selanjutnya, pemasaran, dan terakhir barang sampai kepada konsumen. Indikator keberhasilan produk massal yang sudah dilakukan oleh sebuah perusahaan adalah 1. Kualitas produk identik dengan produk prototip yang sudah direncanakan. Kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan selera masyarakat. Ketiga, harga dapat terjangkau oleh masyarakat umum. No segment product. Keempat, jumlah yang diproduksi sesuai dengan hasil analisa kebutuhan pelanggan atau publik. Kelima, tidak terjadi overstock. Keenam, produk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketujuh, terjadi reorder dan reproduksi secara periodik dan berkesinambungan. Selanjutnya kita akan melihat apa itu manufacturing batch dan manufacturing mass product. Batch dibagi menjadi dua, batch sebagai penanda, di mana batch sebagai penanda menunjukkan sifat dan mutu seragam dari produk yang dihasilkan dalam suatu siklus pembuatan produk. Sedangkan batch production, desain spesifik dari produk tertentu sehingga hanya diproduksi dalam jumlah sedikit. Apabila kita membandingkan antara batch production dan mass production, saat ini, maka kita akan membedakan berdasarkan banyak jumlah produk manufaktur yang dihasilkan selama proses produksi. Batch production adalah sejenis produk yang hanya dibuat 2 atau paling banyak 100 unit saja. Sehingga batch production adalah produk yang eksklusif. Mass production adalah produk tertentu yang dipabrikasi berdasarkan alur produksi yang sudah jelas dan seragam, sehingga jumlah produksinya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan unit. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.